warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai perbandingan. Adapun kompetensi dasar dalam pembelajaran kita kali ini, yakni membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan tabel data, grafik, dan persamaan. Apa sih itu perbandingan dan bagaimana kaitannya dalam kehidupan sehari-hari? Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Perbandingan biasa dinyatakan secara sederhana dalam bentuk pecahan. Penasaran kan bagaimana contoh dari perbandingan? Maka dari itu, tonton terus video ini ya, jangan di-skip. Nah, sebelum mempelajari lebih jauh mengenai perbandingan, kita harus mengetahui penerapan konsep perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memasak atau menentukan bahan yang dibutuhkan. Misalnya takaran perbandingan dari terigu, telur, gula, garam, dan lain sebagainya. Yang kedua, teknologi pertanian atau menentukan kebutuhan kadar pupuk. Misalnya perbandingan antara luas sawah dengan pupuk yang digunakan. Semakin luas sawah tersebut, semakin banyak pupuk yang digunakan. Yang ketiga adalah pakan ternak. Misalnya perbandingan antara banyaknya hewan ternak, banyaknya makanan, dan waktu habisnya makanan. Selanjutnya kita masuk pada materi, yakni perbandingan senilai melalui tabel dan grafik. Perhatikan tabel berikut. Tabel berikut ini adalah perbandingan antara banyak pensil dengan harganya. Yaitu semakin banyak pensil, maka harganya pun semakin naik atau sebaliknya. Nah, inilah grafik dari tabel di atas. Nah, pada grafik ini menunjukkan dia semakin banyaknya pensil, maka harganya pun semakin tinggi atau naik. Selanjutnya, perbandingan berbalik nilai melalui tabel dan grafik. Rumus dari perbandingan senilai yakni A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Perhatikan tabel berikut. Dapat dilihat bahwa waktu dan kecepatan berubah dengan perbandingan berbalik nilai. Mengapa? Karena waktu berbanding terbalik dengan kecepatan. Atau sebaliknya. Nah, semakin tinggi waktu yang digunakan, maka kecepatannya pun semakin lambat. Atau semakin rendah waktu yang digunakan, maka semakin tinggi juga kecepatannya. Adapun rumus untuk perbandingan berbalik nilai yakni A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Dari pemberian tabel, grafik, dan rumus di atas, maka kita dapat membedakan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya kita masuk pada latihan soal perbandingan senilai. Soalnya yaitu dalam sehari menghabiskan 5 kg daging untuk 100 buah burger. Jika dalam sehari mau membuat 350 burger, berapa kilogram daging yang dibutuhkan? Yuk kita jawab bersama. Nah, jawabannya adalah kita siapkan tabelnya. Nah, tabel antara daging dan burger. Nah, daging yang diketahui tadi ada 5 dan menghasilkan 100 burger. Nah, berapa daging yang diperlukan untuk membuat 350 burger? Nah, rumusnya yaitu A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Kita masukkan nilai-nilainya. A1 sama dengan 5, A2 sama dengan X, dan B1 sama dengan 100, dan B2 sama dengan 350. Maka 5 per X
sama dengan 100 per 350. Nah, kemudian dikali silang menghasilkan 100 dikali X sama dengan 350 kali 5. Nah, X-nya sama dengan 350 dikali 5 per 100. Kita bagi 175 per 10 sama dengan 17,5. Selanjutnya kita masuk ke latihan yang kedua, yakni persediaan makanan akan habis dalam 9 hari untuk 10 orang. Jika dalam rombongan ditambah menjadi 15 orang, berapa lama persediaan makanan akan habis? Langsung saja kita jawab ya. Nah, kita siapkan tabelnya antara banyak orang dan waktu habisnya makanan. Jika banyaknya orang 10, maka waktu habisnya juga 9 hari. Nah, jika banyaknya orang adalah 15, berapa banyak waktu habisnya makanan tersebut? Nah, kita masukkan rumusnya A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Nah, untuk A1 kita ganti menjadi 10 dan A2 kita ganti jadi 15, dan untuk B2 kita ganti menjadi X ya, karena dibalik. Untuk B1 itu sama dengan 9, maka diperoleh 10 per 15 sama dengan X per 9. Maka dikali silang 10 kali 9 sama dengan 15 kali X. Nah, 10 kali 9 kan 90 sama dengan 15 kali X. 90 dibagi 15 sama dengan 6, jadi X-nya sama dengan 6. Selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada adik-adik untuk dikerjakan supaya dapat menambah pemahaman tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, setelah mempelajari tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, kita pasti dapat menyimpulkannya. Nah, untuk itu mari kita simpulkan bersama. Itulah materi tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Semoga adik-adik dapat memahami dan dapat mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.